Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Baiklah, di sini dengan dosen pengajar saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini izinkan saya untuk melakukan pengolahan data menggunakan FUSE dengan materi ARDL atau Auto Regression Distribution Lab. Nah, ARDL ini merupakan metode yang dapat mengestimasi model regresi linear dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi di antaranya variabel time series. Nah, ARDL ini merupakan metode regresi yang memasukkan lag dari kedua variabel dependen dan independen secara bersamaan. Nah, ARDL ini sejarahnya itu diperkenalkan oleh Pesaran dan Sin tahun 1967 dengan pendekatan kointegrasi. Nah, lag dalam model ARDL ini berfungsi untuk menunjukkan pengaruh selang waktu terhadap observasi. Jadi, teknik analisis ARDL ini untuk uji lag optimum itu sangat penting. Nah, selanjutnya untuk model ARDL itu merupakan gabungan dari model AR dan DL, di mana yang pertama itu model AR atau autoregresif merupakan model yang menggunakan satu atau lebih data pada masa lampau dari variabel penjelas. Yang kedua itu ada model DL atau distribusi lag yang merupakan model regresi yang melibatkan data pada waktu sekarang dan waktu masa lampau dari variabel penjelas. Jadi model ARDL ini merupakan model dinamis dalam ekonometrika. Nah, jika kita hanya menggunakan model OLS biasa, kita hanya akan melihat jangka panjangnya saja. Tetapi kalau menggunakan ARDL dapat melihat pengaruh variabel terikat dan bebas dari waktu ke waktu, termasuk pengaruh variabel terikat dari masa lampau terhadap nilai terikat masa sekarang. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencoba kepada aplikasinya itu, yaitu yang pertama kita sediakan data terlebih dahulu. Di sini sudah tersedia data dari tahun 1997 hingga 2021 dengan 1Y dan 2 variabel X. Nah, kita buka FUSE, kita klik, lalu kita create a new FUSE work file, di mana di sini work file structure-nya itu kita dapat menggunakan date regular frequency. Nah, di sini kita ketikkan mulai data kita itu dari 1997 hingga 2021, lalu kita klik OK. Ini no. Nah, untuk memasukkan data kita klik quick, lalu empty group. Nah, kita tarik ini ke kiri, kita tarik ini ke atas, lalu kita kopikan data yang telah tersedia ke FUSE seperti ini. Cek terlebih dahulu data sudah penuh kita isi atau belum, lalu kita bisa silangkan. Nah, untuk melakukan pengolahan ARDL ini, kita melihat data kita terlebih dahulu apakah dia sudah stasioner atau belum. Nah, di sini untuk yang pertama, variabel X1 kita lihat dengan cara klik kanan, lalu klik open. Nah, kita langsung bisa klik view untuk melihat dia stasioner atau tidak, langsung ke unit truth test. Nah, tes tipenya tetap menggunakan augmented decoupler, lalu tesnya itu kita lihat pada level tingkatnya itu level terlebih dahulu, lalu klik OK. Nah, fokus kita tetap kepada probabilitas di mana di sini besar dari 0,05, artinya dia tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita coba pada phase difference, seperti kita klik view, kita ke unit truth test, lalu kita ganti dari level ke phase difference. Nah, ternyata data kita ini dia stasioner pada tingkat phase difference dengan probabilitas itu kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya kita coba kepada variabel X2. Klik kanan seperti tadi juga, lalu kita klik view unit truth test. Nah, kita coba pada tingkat level terlebih dahulu. Nah, kita fokus pada probabilitas yang dimana probabilitasnya itu besar dari 0,05, artinya tidak stasioner pada tingkat level. Kita klik view lagi, kita unit truth test, lalu phase difference. Nah, data kita stasioner untuk variabel X2 itu pada tingkat phase difference dengan probabilitas kecil dari 0,05. Nah, yang terakhir kita uji yang variabel Y. Kita klik kanan, open, lalu klik view.
Nah, unit root test. Nah, kita coba pada tingkat level. Nah, tes tipenya tetap yang tadi juga. Nah, oke. Probabilitasnya itu kecil dari 0,05, di mana Y-nya itu stasioner pada tingkat level. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ARDL dengan kita blok saja Y1, X2, lalu klik kanan, open as equation. Nah, di sini metodenya itu kita ganti kepada ARDL. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap ya automatic selection-nya itu. Lalu kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilan untuk hasil ARDL-nya, di mana kita dapat melihat data kita ini polanya. Nah, kita klik view, lalu model selection summary di kriteria graph. Nah, polanya seperti ini. Nah, untuk melihat jangka panjang dan jangka pendeknya itu bagaimana pengaruhnya, dapat kita langsung ke coefficient diagnostic. Nah, kita integration and long run form. Nah, di sini untuk melihat jangka panjang dan jangka pendeknya ini jangka pendeknya, ini jangka panjang, di mana pada jangka pendek probabilitasnya itu tidak ada yang signifikan. Nah, kecuali ini nih, cointed EQ-nya itu kan negatif, di sini probabilitasnya itu 0,0504. Artinya di sini hanya dia yang signifikan, yang lain tidak ada yang signifikan. Nah, untuk jangka panjang, variabel yang berpengaruh itu adalah X1 dan X2, di mana dia kecil dari 0,05 probabilitasnya. Nah, kita ingin melihat nih batas, apakah dia melewati batas atau tidak data kita ini. Kita klik view, lalu kita coefficient diagnostic, lalu bound test. Jadi untuk melihat batasnya itu batas atas dan batas bawahnya itu seperti apa. Nah, di sini adalah batas atas dan batas bawah untuk data kita. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian asumsi klasik seperti biasa, klik view, lalu kita bisa residual diagnostic, kita klik histogram normalitas untuk melihat apakah data kita normal atau tidak. Nah, di sini probabilitasnya itu besar dari 0,05, artinya itu dia normal, jadi terdistribusi normal, dia besar dari 0,05 probabilitasnya. Selanjutnya klik view, residual diagnostic untuk melihat apakah ada masalah heteroskedastisitas atau tidak. Nah, kita di sini bisa memilih salah satu. Di sini saya akan memilih Gletser. Nah, lalu klik OK. Nah, berfokus pada probabilitas F-nya itu besar dari 0,05, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, dengan tidak adanya masalah heteroskedastisitas, kita dapat melihat untuk apakah data kita ini ada masalah autokorelasi atau tidak dengan klik view, lalu residual diagnostic, lalu kita klik ke serial correlation LM test. Nah, log-nya tetap 2. Nah, di sini kita berfokus pada probabilitas F-nya itu di mana besar dari 0,05, artinya tidak ada masalah autokorelasi di sini. Selanjutnya, ketika kita ingin melihat apakah data kita ini dia stabil atau tidak, langsung ke kita estimate. Nah, kita ganti ini menjadi least square. Seperti ini. Nah, C-nya ini kita pisahkan. Kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik view, lalu kita lihat pada stabilitas diagnostiknya itu pada recursive estimate OLS anomaly. Nah, di sini kita bisa memilih custom. Di sini outputnya itu adalah custom test. Klik OK. Nah, ternyata data kita ini tidak melewati garis merah ini. Nah, data kita ini sudah bagus. Kita kembalikan ke seperti LDL yang tadi, estimate, lalu kita ubah kepada ARDL. Nah, begini. Ini adalah hasil dari ARDL kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pengolahan data ARDL. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.